pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, nafas yang baru Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kami undang Kau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan Yesus dengan sukacita. Pasukan Kristus siap. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ada Kuasa dalam pujian kita ya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata dalamnya. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Katakan ya adik-adik. Yeay. Kita ulangi dari awal ya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah. Diam, gak boleh gerak. Diam, kasih tahu kanan kirinya diam. Bertahta dalamnya. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 hancurin iblisnya adik-adik sampai iblisnya kalah. Katakan yeay, yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita nyanyikan lagu lebih dari karena kita pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengatakan Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy all our praise. And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy all our praise. And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Besar kau Tuhan kami, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great, besar kau Tuhan kami, besar kau Tuhan kami. Nyanyikan besar. And all will sing, how great is our God. Mari kita tinggikan Dia, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name
Betapa mulianya nama-Mu Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, terima kasih. Karena ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dari rumah-rumah kami menyembah-Mu. Dari rumah-rumah kami tinggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia Tuhan. Oh Lord. Haleluya. Ini segenap hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Pakai kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dari rumah-rumah mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, sayangi bangsa kami. Kami juga mengasihi bangsa kami. Kami mau berdoa, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Begitu juga dengan kota kami Pekanbaru ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan segala keadaan yang ada. Terima kasih Bapa kalau sampai saat ini Tuhan Yesus masih menjaga bangsa kami, masih menjaga kota kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya. Tuhan juga yang memberkati buat pemimpin kota kami. Tuhan menyayangi mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, GBI yang ada di pusat ya Tuhan, yaitu yang dipegang oleh Pak Niko ya Bapa, yang dipegang oleh Opa Niko. Tuhan memberkati, Tuhan terus berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, hikmat untuk bisa membawa setiap kami kepadamu ya Bapa. Tuhan juga memberkati buat Opa Gede, Gembala GBI Gihon Rayon 12. Tuhan memberkati setiap keluarganya. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat papa mama kami. Tuhan terima kasih buat papa mama kami. Tuhan masih menjaga sampai saat ini. Sehat kuat Tuhan beri. Kami juga mau berdoa buat pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh papa mama kami, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat semuanya sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak yang akan sebentar lagi Tuhan akan menjalani ujian. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak. Berikan anak-anak semangat. Walaupun tahun ini ya Tuhan mereka menjalani ujian yang berbeda. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hikmat-Mu turun atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, hadirlah dalam ibadah kami, pakai hati kami, pakai telinga kami, pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Iblis Sudah Kalah. Sudah kalah dari siapa ya? Penasaran nih? Sebelumnya kita baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus.
Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu. Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas, gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Pada waktu itu di antara saudara-saudari seiman di Antiokhia, ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk bernubuat atau mengajarkan firman Allah. Mereka adalah Barnabas, Simeon atau Niger, Lukius yang berasal dari Kirene, Menahem, dan Saulus. Ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Pilihlah Barnabas dan Saulus khusus untukku, supaya mereka mengerjakan pekerjaan yang sudah kutentukan untuk mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Lalu mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saulus, lalu mengutus mereka berdua. Karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Pada waktu mereka sampai di kota Salamis, mereka menyampaikan berita keselamatan dari Allah di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Yohanes Markus membantu mereka dalam perjalanan mereka. Seluruh pulau itu mereka jelajahi sampai ke Pafos. Di sana mereka berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus atau Elimas dalam bahasa Yunani. Ia tukang sihir yang mengaku dirinya nabi. Bar-Yesus adalah kawan dekat gubernur Sergius Paulus. Bapak Sergius Paulus adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Tetapi sekalipun kaya dan cerdas, Bapak Sergius ini merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Bapak Sergius sedang berpikir dan merenung. Ia merasa hidup ini sia-sia. Ia pintar tapi belum tahu mati ia pergi kemana. Bapak Sergius belum diselamatkan. Bapak Sergius membutuhkan Tuhan. Tapi tiba-tiba Elimas mendekati Bapak Sergius Paulus. "Jangan sedih, saya akan membuat sulap dan sihir untukmu, Sergius." Elimas selalu mencoba membelokkan Bapak Sergius dari keinginannya untuk mencari Tuhan dengan ilmu sihirnya. Jahat sekali ya tukang sihir ini. Tapi Bapak Sergius benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus. Ia mau mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapak Sergius ini memanggil Barnabas dan Saulus datang ke tempatnya karena Bapak Sergius ingin mendengarkan tentang Tuhan Yesus. "Barnabas, Saulus, mari masuk," kata Bapak Sergius. Ini kakak tunjukin.
Sementara Barnabas dan Saulus menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus juru selamat manusia yang tidak ada salahnya apa-apa, tapi mati di salib ganti manusia. Tuhan Yesus itu baik, Dia mau mati bagi kita orang berdosa, kata Barnabas dan Saulus. Elimas menjawab, iblis juga baik. Dia bisa buat sulap, sihir untuk menghibur manusia. Elimas menentang mereka, Barnabas dan Saulus. Elimas berusaha supaya Bapak Sergius itu jangan sampai percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Saulus yang disebut Paulus dipenuhi Roh Kudus, menatap mata Elimas dan berkata, "Hei anak iblis, hatimu penuh dengan penipuan dan ajaran sesat. Engkau adalah musuh dari semua hal yang benar. Kapan engkau berhenti untuk memutarbalikkan jalan Tuhan? Sekarang lihat, Tuhan akan menghukum engkau. Engkau akan menjadi buta sampai engkau tidak dapat melihat cahaya matahari lagi sementara waktu." Saat itu juga Elimas merasa ada kabut yang hitam menutupi matanya. Elimas menjadi buta adik-adik, sehingga ia berjalan meraba-raba mencari orang untuk menuntunnya. Waktu Bapak Sergius melihat apa yang terjadi itu, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia heran sekali dengan ajaran tentang Tuhan Yesus. Nih, Bapak Sergius Paulus mengangkat tangan percaya kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang hebat. Dari dulu sampai sekarang, berita mengenai Tuhan Yesus telah dicoba untuk dikacaukan atau diselewengkan atau disesatkan oleh iblis dan roh-roh jahat. Tapi Tuhan Yesus telah menang. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Suatu hari kelak, setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi adik-adik, janganlah kalian takut kepada iblis dan roh-roh jahat itu. Tuhan kita Yesus sudah menang. Jadi kita pasti juga bisa mengalahkan roh-roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Adik-adik ikutin Kak Angel tapi ganti namanya dengan nama adik-adik. Tanda-tanda ini akan menyertai Kak Angel. Sebutkan nama adik-adik. Yang percaya, Kak Angel, sebutkan, akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Tanda-tanda ini akan menyertai Kak Angel. Yang percaya, Kak Angel akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matanya, ambil sikap sungguh-sungguh. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami yang terikat oleh si iblis. Kami ingin rebut di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami ingin rebut baik keluarga kami yang masih terikat dengan perdukunan, dengan sihir, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami rebut di dalam nama Yesus. Kami punya kuasa yang Kau berikan Bapa untuk merebut mereka. Beri Bapa, kembalikan mereka Bapa. Kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami putuskan Bapa setiap keluarga kami yang masih terikat dengan perdukunan. Kami putuskan Bapa setiap keluarga kami yang masih terikat dengan sihir. Kami juga memberkati keluarga kami Bapa. Engkau yang memberkati keluarga kami. Engkau yang menyayangi keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat tinggal kami Bapa. Adapun lingkungan yang di sekitaran iblis kami tolak di dalam nama Yesus. Lindungan daripada Tuhan terjadi untuk tempat tinggal kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin memperkatakan Markus 16 ayat 17 Tuhan Yesus. Di
mana tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami memperkatakan kami tidak takut kepada si iblis. Kami menang, kami diberikan kuasa untuk mengalahkan si iblis. Iblis tidak ada apa-apanya. Kami percaya dengan sungguh Bapa bahwa Engkau memberikan kami kuasa lebih daripada itu. Karena Engkau juga sudah mengalahkan Bapa, sudah mengalahkan si iblis. Ya Bapa, berkati Bapa, berkati setiap keluarga kami, teman-teman kami Tuhan Yesus. Mari adik-adik, ikuti doa ke Angel. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Sebutkan nama keluarga kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rebut Bapa, oma, opa kami daripada si iblis. Kami rebut mereka Bapa dan kami ingin menangkan karena kami ingin surga penuh. Tuhan Yesus, kami rebut oma, opa kami Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami ingin bersama-sama dengan mereka di surga nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kuasa yang sudah Kau berikan Bapa kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya bahwa iblis sudah kalah oleh Tuhan Yesus. Dan kami adalah pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi katakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau jadi seperti Yesus. Stop! Mau Jangan menjadi dimakan dulu Kak Eca. saksinya. Kita masih ada satu pengumuman lagi. Oh iya adik-adik, minggu depan kita ada ibadah Zoom anak disertai pengurapan oleh Opa Gede jam 5 sore. Ingat ya adik-adik, jam Jam 5 sore. Jangan lupa ya. See you. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.